Sekarang kita ngebahas tentang workflow. Ada running on device, web atau emulator, tentang refresh, tentang debugging, sama tentang adding library. Kita coba running dulu. Sekarang saya coba running pada emulator Android. Kita jalankan emulatornya, bisa pakai command di terminal, bisa juga buka lewat Android Studio. Sudah terbuka. Kemudian kita prepare projectnya, masuk ke directory project. Yang project sekarang akan saya start dari Expo. Jadi kita bisa cek apa komen yang tersedia untuk start. Kita bisa npm run android, dia akan menjalankan Expo start Android. Ada beberapa pilihan untuk running Android di Mac OS atau Windows. Di Mac OS jangan lupa enable USB debugging pada Androidnya, kemudian konekkan dengan kabel data, kemudian cek apakah sudah terdeteksi atau belum dengan command adb devices. Kalau dicoba seperti ini, cek apakah sudah terdeteksi emulatornya. Oke, emulatornya sudah terdeteksi. Berarti ketika nanti kita run projectnya ini, dia otomatis akan run pada emulator. Kalau kita nggak ngerun emulator, kita connect device, maka otomatis projectnya muncul di device Android. Kita coba run. Jika ada gagal pada start run, close saja expo-nya, kemudian kita klik run on device or emulator lewat browser. Karena ini menggunakan Expo, jadi kita juga bisa run in web browser. Jadi nanti akan muncul satu tab yang tampilannya adalah aplikasi kita. Lanjut kita lihat ke bagian refresh. Jadi refresh ini dia akan auto refresh. Kita bisa enable atau di disable. Misalkan kita tambah teks di sini, kita save, maka auto refresh dan re-render ulang. Nah, ini bisa di disable. Kita juga bisa manual reload, Ctrl M atau Command M untuk pilihannya. Nah, ini untuk manual reload, ini untuk disable auto reloadnya. Next, tentang debugging. Jadi debugging ini kita bisa cek errornya apa, aliran datanya apa, isi dari variabel apa. Setidaknya itu kita bisa manfaatkan melalui debugging. Kita coba. Nah, sini nanti akan muncul di lognya itu from component did-mount debug.js. Di sini kalau kita tidak debug ini di enable, maka dia juga muncul akan, nah di sini misalnya kita reload, kita lihat di sini nanti akan muncul from component did-mount. Kalau kita ingin debug melalui browser, debug remote.js, nah maka di browser sini akan muncul sebagai debuggingnya. Nah, from component did-mount. Kita reload lagi untuk tes. Oke, sudah muncul.
Next, tentang penggunaan atau penambahan library. List library yang tersedia bisa kita googling ya. Bisa juga kita cek di React Native Community di GitHub. Sini yang tersedia. Kemudian kalau kita pakai Expo, kita juga bisa tambahkan library Expo sesuai dengan SDK versi yang kita pakai. Versi SDK Expo-nya ini yang available pada SDK tersebut. Misalnya kita ingin pakai, kemudian kita install package-nya, berarti dengan pmi save nama package-nya, berarti sesuai yang di sini ya, React Native Slider. Setelah selesai, jalankan kembali project-nya. Kemudian kita akan coba apakah error atau tidak. Kalau di sini saya sudah menjalankan dengan import React Native Slider-nya. Di sini slidernya, kemudian kita pakai di bagian return. Di sini ada beberapa parameter yang harus kita isi. Minimalnya berapa, maksimal berapa. Value slidernya ini dari state slider di sini. Karena ini function, jadi kita menggunakan useState ini untuk set slidernya. Kita taruh di on value change, stepnya 1, jadi dia nambah 1 kurang 1, 1 nambah 1 gitu. Ini warna maksimum, ini warna min. Ini warna maksimum sebelah kanan, min sebelah kiri. Berarti tidak ada error ya. Kita sudah bisa mengeluarkan nilainya.